kick off di babak kedua ini tampaknya akan dilakukan oleh Green Force Persebaya Surabaya. Ribuan bonek memadati Stadion Gelora Tambak Sari 10 November ini. Penonton setia, supporter setia Persebaya, wasit AN Suarlan, tanda pertandingan babak yang kedua sudah dimulai. Persebaya menguasai bola kali ini melalui kaki Anang Maruf, mundur ke belakang Nova Arianto, Pak Haji Sugiantoro, Guterres, Bung Farel. Kira-kira di babak yang kedua ini prediksi Anda bagaimana? Saya kira kalau dengan komposisi seperti ini, Persebaya akan sulit melakukan pengembangan permainannya ya. Karena mereka cenderung seolah-olah dengan komposisi seperti ini, mereka mengantisipasi bahwa PSIS bisa mereka taklukkan dengan lebih mudah. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat babak pertama, kerjasama antar pemain di dalam membongkar pertahanan dari PSIS ini jarang terjadi. Artinya lebih banyak individu yang melakukan serangan atau ya. Jangan penjuru Bejo Sugiantoro, Bafa, direbut tadi Sousa, Jibril, Wate, lakukan shooting dari Wate, menyerang kesakitan Roberto Wate. Ya, persis mengenai ankle daripada Kuatek. Jadi telapak kaki Leo mengganjal ankle daripada Kuatek. Dan pada saat itu Kuatek dengan sekuat tenaga melakukan shooting ke gawang Hendro Kartiko. Nah, ini memang agak riskan ya, karena Leo masuk dari samping ya, dimana itu tidak menjadi perhatian daripada Kuatek. Saya kira ini dia tetap bisa mengajukan pertandingan. Bisa kita lihat ya, sama sekali tidak lihat Leo. Belum ada pergantian pemain Mitra Olahraga TV di babak yang kedua ini. Saya kira ya, kalau Persebaya tidak melakukan perombakan cara main dibanding yang babak pertama, ini sebagai tuan rumah mereka melakukan kesalahan yang cukup besar ya, mana mereka kurang bisa memanfaatkan situasi di mana PSIS juga pada saat ini itu kurang bernafsu untuk melakukan serangan secara lebih frontal. Kurniawan, masih jauh dari sasaran tendangan Kurniawan Julianto. Kembali lagi kita lihat bahwa serangan yang dilakukan Persebaya lebih kepada individu pemain, bukan dengan kerjasama. Jadi peluang-peluang yang tercipta itu lebih kepada kemampuan individu pemain yang melakukan aksi dalam merobek pertahanan lawan, bukan dengan kombinasi atau kerjasama. Jadi peran kolektif daripada pemain-pemain depan Persebaya belum terlihatan lebih menonjol pada sore hari. Bukan Nawawi Mitra Olahraga TV berikan kepada Carlo Cara, mundur kepada Mursid Effendi, Yantoro,
Dituju adalah Kurniawan. Zara. Putra Nawawi. Kurniawan. Gutares. Angkat bola ke kotak penalti Gutares. Anda melihat Bung Farel, serangan dari lini kiri Persibaya yang ditempati oleh Gutares ini tidak sebanyak dan tidak setajam lini kanan yang ditempati Anang Maruf. Betul sekali ya, pada sampai saat ini kita belum melihat bahaya yang ditimbulkan dari sayap kiri. Bapak jaga gawang Komang agar teman-temannya lebih maju ke depan. Tuh. Sebagai penjaga gawang dia sudah mulai merasa bahwa tekanan menjadi lebih banyak lagi ke gawang dia. Ya, ini disebabkan karena terlalu banyaknya pemain PSIS ada di daerah sendiri, terutama di sekitar 16 meter. Jibril kuasai bola, PSIS mencoba melakukan serangan balik. Indrianto kembalikan ini ke Jibril. Ricardo kali ini putar kakinya. Ini tuh Heri tadi. Bola lebih dahulu dipotong oleh barisan belakang Persibaya Surabaya. Oh, karena cedera ya, sampai tidak bisa Nomor melanjutkan. 21 Juli masuk menggantikan Buateh. Kita akan melihat Farel Buateh cedera dan dimasukkan ke ini. Padahal itu juga ada nama-nama strategi apa sekarang yang diharapkan dari Heri Kriswanto ini, Bung Farel? Harus tahu. Kurniawan, Dwi Julianto, senyum simpul disambut Ridwan Bonek Tabak Sari. Serangan balik. 2 tahun Raju Ijo, harap tahu Kurniawan Dwi Julianto, Juwono, menit ke-7 babak yang kedua. Bagaimana komentar Anda, Bung Farel? Ya, ini adalah kesalahan klasik dari salah satu pemain belakang PSIS ya. Dan ini sebenarnya tidak perlu terjadi di daerah pertahanan. Nah, ini kita bisa Kamara. Ya, Kamara melakukan kesalahan klasik dan itu bisa direbut oleh Kurniawan dan sangat terbuka sekarang menjadi pertahanan daripada PSIS. Dua striker ini tidak, mereka mempunyai kecepatan yang cukup baik ya untuk ukuran kita. Kerjasama punya, tidak melakukan syuting sendiri untuk mencari gol ini. Betul ya, betul itu. 2-0 Mitra Warga TV. Persibaya unggul atas PSIS Semarang. Kurniawan Dwi Julianto tadi membuat gol kedua. Pertandingan kembali dilanjutkan. Nah, Farel, Green, Ya, yel-yel yang suarakan oleh Bonek Ibu Halo. Setelah 2 kelompok ini, PSIS akan menjadi lebih bergerak. Nah, ini tempatnya lebih menarik untuk pada karena PSIS sendiri saat ini akan lebih terbuka untuk serangan.
cukup berbahaya. Hopwell. Halo oleh Rafa. Ini artinya pertandingan akan lebih menarik ya. Betul, betul. Dua-duanya makin terbuka. Betul, ya. Ini mereka akan main terbuka. Dan baiklah mitra olahraga TV, kita nantikan jalannya pertandingan di pertengahan babak yang kedua ini. PSS Semarang nomor punggung 19 mulai melintir dia, Heri Ismanto, direbut tadi oleh Persebaya Surabaya. Kurniawan berikan bola kepada Sultan Nawawi. Arah kau yang Gabriel Ricardo. Dalam tayangan ulang ini kita saksikan bagaimana ya heading dari Karaskau tadi Kurang tepat. Adakah kemungkinan PSS akan menambah striker Bung Farel? Saya kira kalau ini terjadi, dia sudah menggantikan satu seorang strikernya dengan Kusnul Yakin, ya. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Purwanto. Padahal dia merupakan salah satu pemain yang cukup potensial untuk PSIS, ya. Sultan Nawawi coba berikan pada Kurniawan. Terlalu deras bola dari Kurniawan tadi. PSS Semarang Kusnul Yakin maksudnya kepada Indrianto tadi. Tapi Indrianto berdiri pada posisi yang kurang menguntungkan untuk diberi umpan oleh Kusnul Yakin. Ini yang menjadi masalah di lini depan PSIS tadi. Persebaya Surabaya Mitra Olahraga TV, Carlos Gara, Sugiantoro, Bejo Sugiantoro, gemuruh riuh rendah, tepuk tangan bonek masih terus menggelora. Kedua kesebelasan masih terus bertarung. Kedua-duanya mulai semakin terbuka untuk melakukan tekanan. Persebaya Surabaya kuasai bola, mengurang cermat. Gantian pemain nomor punggung 18 Luciano Sousa digantikan oleh Mai Rahman. Bung Farel, dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu ini nama Mai Rahman ini menjadi buah bibir di kalangan persepak bolaan di Surabaya. Sebenarnya apa kelebihan Mai Rahman ini, Bung Farel? Saya kira ini merupakan salah seorang pemain muda potensial yang dimiliki oleh Persebaya, yang karena waktunya kurang tepat, sehingga dia kurang mendapat kepercayaan untuk masuk dalam skuad inti Persebaya. Kita bisa lihat ini, sekarang inilah komposisi yang lebih baik bagi Persebaya, di mana Leo kembali. Nah, dengan masuknya Mai Rahman ini, kita akan bisa lihat nanti perbedaannya, bahwa
serangan yang dibangun oleh Persebaya dari kedua sayap itu akan menjadi lebih hidup, terutama di sebelah kiri. Lihat, dia punya kecepatan. Maya Rahmat berikan pada Kurniawan, tangkap dengan baik oleh Komang Putra, jaga gawang PSIS Semarang. Saya kira tindakan Jackson memasukkan merah untuk mengisi posisi belakang back kiri ini cukup baik, ya, cukup positif. Tinggal saja bagaimana merah bisa melakukan adaptasi dengan tempo yang sudah ditembakkan oleh teman-temannya. Ini yang harus kita diarahkan. Pelanggaran dilakukan Nawawi. Kita melihat Bung Farel perang di dalam Semarang yang sudah kebobolan gelap. nantikan saja Komang Putra angkat Terlihat ini bahwa Persebaya tanpa Danilo menjadi Persebaya yang kurang sekali daya dongkrak. Ini yang harus menjadi perhatian dari seorang Jackson, bahwa dia tidak boleh Persebaya materi pemain tidak akan pernah boleh tergantung oleh satu orang pemain, dan sangat signifikan ya, kalau kita lihat performa Persebaya tanpa Danilo menurun sangat signifikan. Ini yang tidak boleh terjadi di Kita melihat Bung Farel pergantian pemain di kubu PSIS. Ini tampaknya Bambang Harjoyo masuk ya. menggantikan Irfan. Apa yang bisa diprediksi Bung Farel? Apa yang digunakan oleh Ricky Sumanto? Kita lihat ya, Bambang ini punya karakter bermain, ya, karakter bermain militan ya. Dia bisa merusak irama permainan lawan. Ini yang kemungkinan akan dicoba oleh Heri Sumanto dalam memotong alur serangan dari Persebaya yang coba dikembangkan dalam sisa 30 menit ke depan ini. Ini artinya PSIS akan melakukan penekanan. Betul ya, jadi mereka coba melakukan tekanan dengan cara lebih menguasai lini tengah. Mitra olahraga TV pertandingan masih terus berlangsung. Menit ke-17 babak yang kedua, PSIS mencoba menggedor melalui kaki Kusnul Yakin. Kurang cermat kontrol bola dari Kusnul Yakin tadi. Lemparan ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Anang Maruf akan melakukan lemparan ke dalam. Ada Kurniawan, Newton. Raskau tadi salah. Bola diambil oleh Ricardo. Kusnul Yakin. Dengan baik Ricardo tadi menguasai bola dengan dada. Bung Farel, kalau mungkin kita melihat di PSIS serangan tadi, Anda lihat kenapa mudah saja hilang bola Bung Farel? Ya, karena sekarang ini kita lihat bahwa seorang Kusnul Yakin itu sedikit kesulitan dalam mengontrol bola atau menahan bola di depan. Ini yang selalu menjadi hambatan bagi PSIS dalam merosot pelan pertahanan
Ya. Kurniawan Yulianto kembali memberikan sambutan kepada bonek. Barangkali Kurniawan menyatakan gol tadi untuk Anda bonek gitu ya Bung Farel. Ya, kira-kira seperti itu. Mereka para pemain Persebaya berusaha menarik kembali simpati atau kepercayaan daripada bonek ini itu menghadapi ini kita bisa lihat ya. Gol yang didapatkan dia selalu berdiri sangat bebas karena kurang diantisipasi oleh pemain belakang PSIS. Sebenarnya ada bola lolos. Nah, itu yang membuat secara itu Tidak ada penjagaan 1 lawan 1. Ya, tidak ada. Jadi ini tadi adalah Carlos Tara ya yang menarik perhatian dari salah satu pemain belakang PSIS hingga dia bisa memberi kesempatan kepada Kurniawan untuk menyelesaikan peluang. Digantau Mitra Olahraga TV Persebaya unggul atas PSIS Semarang. Kurniawan Yulianto ini membuat Tekanan pada Jackson memang bonek sendiri harapannya barangkali belum tercukupi ya Bung Farel. ya memang belum bisa hilang ya karena memang performa Persebaya karena sudah meskipun masih jauh dari atas sekitar gawang Hendro Kartiko. Di gawang sementara ini situasi yang barangkali tidak diduga oleh Persebaya sendiri Bung Farel. Setelah mereka teriak Kartiko dan PSIS dan itu membuat suasana sekarang saya cekak. betul ya. Itu sekarang hasil yang turun positif memberikan suasana yang nyaman itu dan kita sendiri karena mereka berjalan panjang mereka cukup ketenangan mencapai tataran letaknya. Jaga gawang Hendro Kartiko, jaga gawang yang dituju ketika Indonesia berhadapan melawan Qatar di Piala Asia di Beijing, China. Maka kita melihat di tubuh PSIS tidak ada upaya pemain untuk mengganggu pemain Persebaya ketika membawa bola. Mereka lebih banyak menuju untuk serangan Persebaya masuk. Ya, jadi mereka hanya bereaksi atas apa yang dilakukan oleh Persebaya. Itu berarti bahwa Persebaya sudah bisa berdiri. Artinya minimal bahwa PSIS sudah tidak punya inisiatif untuk bagaimana mencegah Persebaya masuk ke dalam ke lini pertahanan mereka. Karena kelihatan bahwa PSIS butuh hanya 2 pemain di depan tanpa dukungan dari lini kedua. Ini akan mampu mempersulit PSIS di dalam menghadapi Persebaya pada Kita saksikan para tidak ada upaya dari para pemain PSIS untuk mengganggu, untuk menutup sebelum bola itu masuk ke jantung pertahanan. Dan kalau kondisi ini terus berjalan bukan tidak mungkin Bung Farel dan menambah ya. suasana akan lebih Betul. merusak dari PSIS sendiri. Kalau cara berikan kepada Karatau, main Rahman kali ini Mitra Olahraga TV, Gutierrez.
Saya kira sekarang pembangunan PSS sudah mulai sama, ya. Karena pada kenyataannya mereka sekarang tertinggal 3-0, ya. Meskipun kira-kira mungkin masih 20 menit lagi kalau kita berlanjut, ya. Tapi mereka sudah bisa tinggalan 3-0, dan ini dalam situasi seperti ini mereka menjadi dapat apakah mau tetap menyerang atau mereka mau tetap main seperti biasa. Buat tekanan mitra akan Itu. Kalau Anda menjadi pelatih PSS Bung Farel, sore hari ini apa yang Anda lakukan terhadap PSS Semarang? Saya kira kalau ini yang seperti ini, dalam situasi seperti ini, yang terbaik bagi PSS adalah mereka tetap tenang untuk coba menguasai tengah dan coba untuk mencuri gol yang bisa tercipta, tapi dengan catatan bahwa mereka harus lebih tenang lagi dan mau di dalam membangun tenang. Semarang Jawa Barat. Saya kira betul, karena dia ambil terlalu tinggi. Saya melakukan pergantian pemain di olahraga TV Kurniawan digantikan Doni. Kurniawan digantikan Gendut Doni. Gendut Doni pemain yang masuk di paruh kedua di dalam squad baju 7 Persebaya, dan pemain ini sempat dianggap semacam diparkir di kota Bung Farel. Ya. Saya kira dalam hal ini Jackson yang benar dengan menggantikan Kurniawan dengan Gendut Doni. Ini sebenarnya merupakan ajang adaptasi bagi Gendut Doni untuk pertandingan berikutnya, sehingga dia tidak kehilangan start di dalam tim Persebaya ini. Sebuah tendangan shooting kita saksikan tadi cukup baik dilakukan oleh Carlos Zara. Jangan penjuru mitra olahraga kita cukup baik video masih kita nantikan akan dilakukan kembali oleh Zara. Sudah dilakukan Karasau yang begitu. Bola dibuang lagi keluar lapangan, out, lemparan ke dalam kali ini. Anang Maruf sudah berjalan dan melakukan lemparan ke dalam ini. Anang Maruf Indrianto Nugroho PSIS Semarang belum patah semangat, masih mencoba melakukan serangan. Indrianto salah umpan dari Indrianto tadi, maksudnya kepada Bambang Harsoyo. Bejo Sugiantoro Guterres bersama dengan Anang Maruf, naik ke depan Anang. Coba dipotong tadi bola Anang oleh Rizwandi. Ini jarang-jarang Bung Farel Anang Maruf berbenturan. Iya, betul, lihat ini. Dan mestinya ini ada pelanggaran, ya. Tadi rupa-rupanya wasit mendapat keputusan pelanggaran. Aing keluar langsung tersenyum. Sementara penonton setia Persebaya bonek masih tetap setia memberikan dukungan sudut-sudut di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Carlos Zara. Masih kita nantikan mitra olahraga TV sampai dengan menit ke-29 babak yang kedua ini. Persebaya sementara unggul 3-0. Mursid Sugiantoro pada Mursid Effendi lagi. Rahman Guterres
Papa, Pak Haji Wiantoro, Anang Maruf. Anak kau yang dituju jatuh dalam pelukan Komang Putra. Selamatlah gawang PS Semarang Olahraga TV. Ricardo Lili Jibril melebar dia. Rizwandi Kutak-Atik coba membuka pertahanan Persibaya. Salah umpan Rizwandi tadi dikuasai oleh Zauja. Green Post kuasai bola. Anang Maru mundur ke belakang. Nova Arianto Burjit dorong bola kepada Uston. Dorong lagi bola. Rahman cukup berbahaya. Persibaya mencoba melakukan tekanan. Hasmi Rahman dipotong di udara bola tadi oleh Komang Putra. Mitra Olahraga TV. Pelanggaran dilakukan terhadap Indrianto. Lantayangan ulang ini sore hari ini Bung Farel Papa luar biasa ya. Terlepas dari umpan Tendangan bebas olahraga PS Semarang masih kita nantikan 6 orang pemain, 7 orang pemain PS berada dalam kotak siap-siap. Masih kita nantikan sudah dilakukan. Hampir saja Mitra Olahraga TV dalam posisi yang sulit, tidak terjangkau Metro tadi. satu kesalahan yang harusnya tidak dilakukan oleh Metro, di mana dia keluar tapi dia tidak dapat bola itu. Kurang perhitungan atau bagaimana? Ya, mungkin dia menganggap enteng, tapi ini sangat membahayakan bagi kebutuhan kita sendiri, terutama dari motivasi teman-temannya sendiri ya. Untung saya itu tidak berbuatkan gol. Persibaya Surabaya Mitra Olahraga TV kembali melakukan tekanan. Nyai Rahman, Carlos Sara melebar kepada Papa. Nuston Nawawi, Nuston. Halo, bola Uston tadi Mitra Olahraga TV. Datang lagi Anang Maruf membantu. Stamina kedua kesebelasan Bung Farel, Anda lihat bagaimana? Saya kira kalau untuk stamina tidak ada masalah ya. Tapi bagi Persibaya, mereka sudah unggul 3-0, jadi tidak ada urgensinya untuk menaikkan tempo itu. Lebih utama bagi mereka adalah menguasai permainan itu sendiri. Mereka hanya mengikuti tempo yang dikembangkan oleh PSIS. Dengan sekali-sekali apabila ada peluang dengan meningkatkan tempo permainan, mencuri kesempatan yang terbuka di belakang PSIS. Kita menyaksikan Bung Farel dan Mitra Olahraga TV. Pelatih Jackson akan menurunkan bintang lapangan tengah baju hijau yang telah mendapat sambutan tadi dari bonek. Ini Danilo Fernando, Bung Farel, tampaknya sudah disiapkan pelatih Jackson. Ya, saya kira sekali lagi dalam hal ini Jackson melakukan tindakan yang tepat, di mana dalam sisa waktu yang 10 menit dia memberikan kesempatan kepada Danilo untuk
mencoba. Indrianto hampir saja tadi sebuah shooting dari Indrianto. Duto Nawawi. PSIS Semarang mencoba melakukan tekanan. Dijepit dua orang pemain, kita saksikan tadi. Itu merupakan trik daripada Leo, di mana dia mengharap bahwa wasit akan memberikan kartu kuning bagi pemain lawan. Danilo Fernando masuk menggantikan Carlos Jara. Inilah Danilo Fernando, ruh permainan baju hijau selama ini ya Bung Farel. Ya, saya kira dia akan lebih positif untuk 10 menit terakhir ini ya. PSIS Semarang Mitra Larangan TV membangun tekanan. Heri Ismanto kepada Cipril, kutak kaki Cipril dengan kaki kiri umpan dia kepada rekan-rekannya di belakang, angkat bola ke depan langsung. Ini sepertinya menghindari pertarungan lini tengah Bung Farel PSIS. Ya, saya kira mereka sekarang dalam posisi sulit ya, di mana tekanan untuk kemudian dilakukan terhadap lini belakang Persebaya sudah tidak seperti di babak pertama atau di awal-awal babak kedua, di mana secara mental mereka sudah lebih tidak kurang bersemangat lagi untuk mengambil risiko melakukan serangan. Rizwandi depan dia, Nawawi sebuah shooting. Ini sebuah shooting dari Tony. Cukup bagus ya, cukup bagus arah yang menjadi sasaran dari Tony dalam melakukan shooting itu cukup baik. Inilah gendut Tony. Jangan penjuru sudah dilakukan oleh Ton Nawawi. Tarik gendut. Jangan penjuru lagi, kali ini dari sebelah kiri Mister gawang Komang Putra. Ton Nawawi kembali akan melakukan tendangan penjuru ini. Kita lihat bagaimana Bung. Jadi dengan tertinggal di komit ini membuat koordinasi atau konsentrasi pemain-pemain PSIS terutama yang dari depan ke tengah itu menjadi kurang mereka. Karena mereka sekarang dibutuhkan pada bagaimana menahan serangan-serangan yang dilakukan para pemain Persebaya ini. Terlebih dengan masuknya Danilo, meskipun dia belum melakukan apa-apa, tapi itu memberi semangat yang cukup positif bagi pemain yang ada, ya, pemain Persebaya yang tampil pada siang.
belum berubah kedudukan Mitra Olahraga TV sampai dengan menit ke 39. Persebaya masih unggul 3-0. Tekanan Ya. kembali dilakukan. Karasau cukup berbahaya. Rizkan Karasau oleh Komang. Farel, Anda lihat tadi bagaimana situasi tim Karasau ini. Padahal di sana tidak ada tujuan. Betul ya, itu yang tadi bilang bahwa Ya, serangan-serangan yang dilakukan Persebaya ini lebih kepada individu dari pemain-pemainnya ya. Tapi karena ini 3-0, mungkin Carrasco juga dia belum bikin gol kalau nggak salah. gol pertama lagi. Gol pertama ya, gol pertama itu yang dia cetak dari tempat tadi. Merah mantan gagal lagi serangan Persebaya. Dengan gawang sudah dilakukan. Lili Jibril mudah sekali barisan Persebaya, barisan tengah maupun belakang ini untuk memotong bola-bola PSIS Semarang. Nang Maruf, Bang Nawawi mundur ke belakang. Apa? Son. Jangkor. Mana? Rebut bola tadi oleh Fafa. Melo Fernando. Fafa. Danilo cukup berbahaya dan gol dari Danilo Fernando Mitra Olahraga TV. Pergerakan yang bagus saya kira mengalir ya daripada Danilo, tapi juga pengamanan yang lebih baik juga bagi dilakukan oleh Komang ya. Papa Urgiantoro Merah man Garan angkat kaki terlalu tinggi Mitra Olahraga itu. Surabaya kembali melakukan serangan. Semarang dari Ismanto. Nurti Effendi. Danilo Fernando. Salah umpannya dipotong tadi di tengah jalan oleh Rizwandi. Semarang mencoba melakukan ke kanan Ricardo. Betul yakin Ricardo. Dari Ricardo tadi. Dalam tayangan ulang ini bagaimana Bung Farel Anda lihat? Ya, kelihatan sekali bahwa dari awal babak pertama hingga saat ini Ricardo ini salah satu pemain yang paling mobil yang dimiliki oleh PSIS.
sehingga tadi terlihat bahwa dia sudah kehilangan keseimbangan ya, mungkin karena kecapean ya, sehingga peluang itu menjadi terbuang percuma. Anang Maruf Teres tidak offside. Bola coba dikejar oleh Wilton Nawawi. Mitra Rakan TV cukup berbahaya. Wilton mendekati kotak penalti dia. Anda lihat sementara apa serangan yang terjadi. Ya, ini adalah kurang tradisinya mereka di dalam menentukan harus diapakan bola ini oleh Wilton, dan dua striker untuk Doni maupun Karanto harus media berdiri di mana mencari posisi yang tepat untuk menerima bola ini. 2 menit lagi Mitra Rakan TV, pertandingan ini akan segera berakhir dari Stadion 10 November Tambak Sari, Surabaya. Persebaya melawan PSS Semarang sore hari ini. Anang Maruf, Widiantoro berikan kepada Anang, mampu melewati Rusman Diana, sudah memberikan untuk Gendut Doni berperangkap offside. Ngomong-ngomong, tipikal seperti Gendut ini seringkali tertangkap offside Bempara. Ya, ini seorang Gendut Doni membutuhkan seorang Danilo ya, yang mampu atau yang bisa membaca akselerasi daripada Gendut Doni. Mai Rahman, Utara, Mai, balikan lagi bola pada Utara, lebar lagi kanan, Anang Maruf, Wilton, Rafa, Widiantoro berikan pada Fernandes Danilo, Offside. offside, Anang Maruf, Ricardo, dan Mitra Rakan TV Warwan telah menyiap fluid panjang pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSS Semarang telah berakhir dengan kedudukan 3-0. Bajul Ijo unggul atas tim Mahesa Jenar sore hari ini dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya.